tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama, darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu ya Pak, di Penny-nya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah, itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang mimis. Nah, kita dulu. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua sekarang apalagi pengacaranya juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada tiga nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena, terutama sama Mama, sama Papa, sama keluarga semua, sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku nggak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya, dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya Mbak. Terima kasih. Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia manggil Satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku, salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur, dan juga semua jajaran yang aku nggak bisa sebutin satu persatu, bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Lena, dan semuanya yang selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf, aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah. Kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau. Aku gak mau, aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama Satpam Hotel Grand Surya Kediri, pertama kali security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock.
Disitulah saya sadar, ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar gak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang saya bukan kecelakaan, saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri, menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa, bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar, tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami kilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP, bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar, sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu, ya Allah. Saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Jadi di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januar bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum, tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kak Kandit, Ibu Deni, dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri, semua kata Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda, juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian, dan selalu konsisten omongan saya, ucapan saya, karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara dua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menyebutkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang,